Selamat sore pemirsa di rumah. Jumpa lagi dengan program Ramadan Sehat bersama RSAU Dr. Efram Harsana. Pada sore hari ini bersama saya Dr. Nunuk Cahyawati, spesialis saraf, akan membawakan tema apa yang harus dilakukan jika terkena stroke. Kelumpuhan separuh badan yang disebabkan oleh karena stroke bisa terjadi kapan saja dan di mana saja pada orang yang memiliki faktor risiko tentunya. Serangan stroke bisa menyebabkan kematian. Pada orang-orang yang berhasil selamat bisa menyebabkan kecacatan yang bisa diperbaiki maupun kecacatan yang permanen. Lalu ketika mendapati seseorang terkena gejala stroke, apa yang harus dilakukan? Segera ke rumah sakit, jangan menunggu waktu, jangan nanti-nanti. Waktu adalah otak, time is brain. Waktu emas yang akan dicapai dan diharapkan adalah 3 sampai 4,5 jam dari pertama kali serangan stroke terjadi. Ini dimanfaatkan untuk dilakukannya trombolisis. Apakah trombolisis itu? Trombolisis adalah prosedur tindakan memasukkan obat untuk menghancurkan jendalan darah yang ada di pembuluh darah otak. Tentu saja ini bertujuan supaya stroke cepat sekali kembali pulih. Dan tindakan ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan, angka kematian, dan angka kecacatan. Kenapa harus di rumah sakit? Di rumah sakit ada banyak hal yang harus dikerjakan yang membutuhkan peralatan-peralatan yang hanya ada di rumah sakit. Antara lain, 1, menentukan jenis stroke, apakah ini stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Yang bisa digunakan yang hanya menggunakan CT scan, tentu saja CT scan hanya ada di rumah sakit. Kemudian selain itu adalah untuk memberikan penanganan pada fase akut, yaitu antara 1 sampai 7 hari. Selain itu juga untuk mencari faktor-faktor penyebab kenapa bisa terjadi stroke. Apakah ada hipertensi, apakah ada penyakit gula, apakah ada penyakit jantung, apakah ada penyakit ginjal, dan semua itu harus ditangani secepat mungkin. Karena dengan penanganan yang semakin cepat, maka hasil recovery dari stroke itu pun akan semakin baik. Lalu untuk keselanjutan setelah menghadapi fase akut dan fase selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan adalah kita harus melakukan rehabilitasi. Apakah rehabilitasi itu? Yaitu melakukan tindakan-tindakan supaya kelemahan, kelumpuhan, dan kecacatan itu bisa recovery dengan baik dan sempurna. Selain obat-obatan yang harus diminum obat, apa yang harus kita lakukan adalah 1, rehabilitasi. Melakukan exercise. Apakah exercise itu? Yaitu latihan. Setiap sendi, setiap tangan, setiap kaki yang mengalami kelumpuhan dan kelemahan itu harus digerakkan. Lalu bagaimana kalau pasien sendiri tidak bisa menggerakkan tangan karena mengalami kelumpuhan? Tentu butuh peran aktif dari keluarganya, yaitu untuk membantu menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan sendi-sendi yang lumpuh itu. Untuk apa sih menggerakkan itu? Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi nyeri akibat tidak kurang bergerak. Kemudian juga menghindari bengkak karena kurang gerak. Kemudian juga menghindari kontraktur karena kurang gerak juga. Jadi komplikasi yang disebabkan oleh karena stroke adalah komplikasi yang terjadi karena kurang bergerak akibat dari kelumpuhan tangan atau kaki akibat stroke itu. Jadi keluarga dan pasien sendiri harus secara aktif maupun pasif menggerakkan tangan, kaki yang mengalami kelumpuhan. Bisa dibantu, dan terlebih lagi pasien harus dengan semangat, dengan upaya untuk menggerakkan tangan dan kaki. Kalau kelemahannya adalah kelemahan ketidakmampuan bicara, ya bicaranya yang harus dilatih. Berlatih bicara dengan memperbaiki lafal vokal yang bagus untuk mengembalikan kelemahan bicara. Supaya pasien juga bisa cepat berjalan lagi, pasien harus rajin belajar berjalan. Bila tidak bisa berjalan sendiri, tentu lagi-lagi keluarga harus berperan aktif untuk membantu
menopang, dan menyediakan alat bantu supaya pasien terus berlatih berjalan. Latihan beraktivitas seperti semula harus dimulai sedini mungkin supaya pasien diharapkan bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Demikian sedikit informasi tentang apa yang harus dilakukan ketika terkena stroke. Semoga pemirsa di rumah dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Salam sehat.